Di video kali ini kita akan bahas tentang pecahan mengenai perkalian dan pembagiannya. Berikut beberapa soal yang nanti akan kita bahas di video kali ini. Kita langsung masuk ke soal pertama. Tidak seperti penjumlahan ataupun pengurangan di mana bagian bawahnya harus sama kan ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Teman-teman bisa cek video di description box. Miss udah bahas tentang pengurangan dan penjumlahan juga. Nah, tidak seperti penjumlahan dan pengurangan di mana bagian bawahnya harus sama. Di sini untuk perkalian dan pembagian kita bisa langsung hitung saja. Dihitung atas kali atas atau bagian pembilang dikali pembilang dan bagian penyebut kita kali penyebut. Sesimpel itu. Jadi kita punya 3 kali 4 itu 12 dan kita punya 7 kali 5 itu 35. Oke? 12 per 35. Selesai. Gampang kan? Nah, soal selanjutnya kita punya di sini 3 per 6 dikali 2 per 3. Nah, ini juga sama. Bisa kita langsung kalikan saja bagian atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Tapi lihat dulu di sini. Ini ada trik selanjutnya yang membuat perhitungan ini lebih mudah. Kita lihat, ada 3 yang di atas dan ada 3 yang di bawah. Dimana kalau kita sama-sama bagi 3 keduanya, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 di sini juga 1. Kita lihat di sini ada 2 dan 6. Dimana 6 bisa kita bagi 2 dan 2 juga bisa kita bagi 2. Jadi ini 1 dan ini 6 bagi 2 itu adalah 3. Ya, jadi kita bisa lihat di sini angka-angka setelah kita coret-coret. Ini untuk perhitungan yang lebih sederhananya ya. Jadi kita punya di sini 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 3. Jadi hitungannya adalah 1 per 3. Ini cara yang sederhananya. Atau ini cara yang kita bisa simpelkan langsung coret-coret gitu aja. Coba kita bandingkan dengan cara yang biasa ya. Masih tetap di soal yang sama. Tadi kita punya si 3 per 6 dikali 2 per 3. Bisa langsung kita hitung. 3 kali 2 itu 6. 6 kali 3 itu 18. Atau ini juga sama-sama kita bisa bagi untuk kita perkecil ya. 6 bisa dibagi 6. 18 bisa dibagi 6. Jadi 6 bagi 6 itu adalah 1. 18 dibagi 6 itu adalah 3. Jadi jawabannya sama saja dengan cara yang sebelumnya. Oke? Sekarang kita coba lagi di 7 per 10 dikali 4 per 5. Nah, ini boleh langsung kita kalikan ya. 7 kali 4, 28. 10 kali 5, 50. Bisa dibagi lagi nggak ya? Dibagi 2, dibagi 4 nggak bisa. Bisa coba kita perkecil, kita bagi 2. Kita bagi 2. Jadi kita punya 28 dibagi 2 adalah 14 dan 50 dibagi 2 adalah 25. Oke. Bisa selesai sampai sini saja. Soal selanjutnya. Ini perkalian yang terakhir ya. 8 per 20 dikali 9 per 12. Nah, ini coba kita cek. Ini kan angkanya lumayan besar-besar kan. Nah, sebenarnya si coret-coret itu yang tadi kita pakai di tahap awal itu lebih berguna untuk kita gunakan di angka-angka yang besar seperti ini. Misalnya nih, kita punya 18 sama 12. 18 sama 12 dua-duanya bisa dibagi 4 dan dibagi 4. 8 dibagi 4 itu berapa? 8 dibagi 4 itu 2. Kita punya jawaban di sini 2. Dan 12 dibagi 4 itu 3. Oke. Sekarang coba kita cek lagi. Tunggu. Miss coba tuliskan dulu ya. Atau kita bisa cek. Ada yang bisa kita coret lagi nih di sini. 9 dan 3. Jadi kita bisa lihat. Kalau 9 bisa dibagi 3. Dan 3 di sini juga bisa kita bagi 3. Jadi kita punya final answer-nya di sini 9 dibagi 3 itu adalah 3 dan 3 dibagi 3 di sini adalah 1. Kemudian kita punya di sini 2 dan 20 nih ya. 2 dan 20 kita bisa cek atau bisa kita hilangkan kan. 2 bisa dibagi 2.
20 bisa kita bagi 2. Jadi kita punya di sini 20 bagi 2 itu 10. 2 bagi 2 itu 1. Oke. Jadi kita punya tuh jawabannya yang terakhir yang kita lingkar-lingkari, oke? Kita punya sekarang di sini 1 kita kali 3 adalah 3. 10 kita kali 1 adalah 10. Jadi jawabannya 3/10. Oke, itu dia sedikit trik untuk coret-coret. Jadi kalau masih bisa kita bagi terus sampai bilangan terkecil. Supaya kita dapatnya angka atau hasil terkecil di sini yang tidak perlu kita sederhanakan lagi. Oke? Sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, untuk pembagian itu sama saja sebetulnya. Kita misalnya punya 5/7 dibagi 3/4. Nah, kita harus ubah bentuk pembagian ini menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Caranya, angka pertama kita tulis ulang saja, 5/7. Kita ubah baginya jadi kali, tapi syaratnya bagian atau angka atau pecahan kedua ini harus kita balik. Kita balik yang tadinya 3 ada di atas, jadi 3 ada di bawah. Jadi kita punya 4/3. Nah, ini dia cara mengubah dari pembagian ke perkalian. Jadi tulis dulu pecahan pertamanya, terus ubah kalinya jadi bagi, ubah baginya jadi kali maksudnya, dan kita balik pecahan keduanya. Nah, kalau ini udah langsung kita hitung. 5 kali 4, 20. 7 kali 3, 21. Oke? As simple as that. Contoh lainnya. Kita punya di sini 12/16 dibagi 3/8. Oke, seperti tadi yang sudah Miss jelaskan. Pecahan pertama tulis ulang. Ubah bagi jadi kali, pecahan kedua kita balik. Jadi tadinya 8 ada di bawah, pindah ke atas, dan ini 3. Nah, ini sekarang ada yang bisa kita coret nggak? Ada, 12 dan 3 sama-sama bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4, 12 bagi 4 itu 3. Kita bulatkan ya jawabannya di sini. 3 bagi 3 itu, tunggu. 12 bagi 3 itu 4. Dan 3 bagi 3 itu 1. Nah, lalu kita cek juga untuk yang satunya nih, 8 dan 16. 8 dibagi 8 itu 1. Lalu kita punya 16 dibagi 8 bisa kan? Iya, 2. Nah, kita udah punya nih di angka-angka yang dibuletin ya. Jadi 4 kali 1 itu 4. 2 kali 1 itu 2. Jadi kita punya 4/2 atau 4/2 itu kan bisa kita hitung. 4 bagi 2 adalah 2. Ya, jadi final answer-nya 12/16 dibagi 3/8 adalah 2. Soal terakhir, kita punya 15/26 dibagi 5/13. Seperti biasa, tulis dulu pecahan pertamanya 15/26 dikali 13/5 dibalik pecahan keduanya. Nah, sekarang kita cek 15 bisa dibagi 5 kan? Sama-sama kita bagi 5, kita bagi 5. Jadi kita punya 15 bagi 5 itu berapa? 3. Iya, kita bulutin ya. Lalu kita punya 5 bagi 5 itu 1. Lalu kita cek nih, 13 dan 26 bisa dibagikan? Bisa, sama-sama kita bagi 13. Bagi 13 dan dibagi 13. 13 bagi 13 berapa? 1. Betul sekali. 26 dibagi 13 adalah 2. Nah, sekarang bisa langsung kita hitung dari yang dibulatkan. Jadi kita punya 3 kali 1, 3 per 2 kali 1, 2. Ya, itu dia jawabannya. 3/2. Gampang kan?
boleh dicek lagi atau diulang lagi atau coba-coba lagi soal-soalnya ya. That's all untuk perkalian dan pembagian pecahan. Terima kasih, semoga membantu.